Malam itu, saat hujan mengguyur kota Semarang dengan derasnya, Raka membuka pintu kamar mertuanya tanpa mengetuk. Di balik selimut tebal yang sudah basah oleh air mata, Bu Sari memandangnya tanpa kata. Di luar kamar, suara istrinya tertawa di telepon, terlalu sibuk untuk peduli bahwa hidup rumah tangganya perlahan bergeser ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Kepelukan ibunya sendiri. Raka Wibowo laki-laki berusia 30 tahun, berasal dari Banyumanik, Semarang. Tampan, sopan, bekerja sebagai desainer interior freelance. Ia menikahi anak satu-satunya Bu Sari 3 tahun lalu. Sering dianggap suami idaman karena kesetiaannya. Namun, di balik kesetiaan itu, hatinya mulai goyah ketika perhatian istrinya semakin hilang dan justru menemukan kedekatan emosional yang aneh dengan mertuanya sendiri. Bu Sari Handayani wanita berusia 52 tahun, berasal dari daerah Tembalang. Sejak suaminya meninggal, ia tinggal bersama anak dan menantunya. Ia lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu, membuat hidupnya terbatas di kursi roda. Di balik kelemahannya, ia menyimpan perasaan dalam yang tak terucap. Rasa yang semakin tumbuh setiap kali Raka merawatnya dengan kelembutan yang tak pernah ia dapat dari siapapun lagi. Nadia Wibowo, anak Bu Sari, istri Raka, wanita usia 28 tahun, kariernya sedang menanjak sebagai manajer pemasaran di perusahaan swasta. Ia sibuk, ambisius, dan mulai jarang pulang. Ia mencintai Raka, tapi cintanya kini lebih tertuju pada masa depan dan kebebasan. Setiap pagi, Raka yang memandikan Bu Sari. Tangannya dengan sabar menyeka tubuh ibu mertuanya. Kadang dengan detak jantung yang sulit dikendalikan ketika pandangan mereka bertemu di cermin. "Maaf, Bu," ucap Raka pelan ketika kain lap menyentuh area sensitif. Namun, Bu Sari tak menjawab. Hanya matanya yang menerawang, menahan desir aneh yang tak bisa ia cerna. Antara malu, rindu, dan perasaan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Hubungan itu awalnya hanya sentuhan-sentuhan tak sengaja, bisikan-bisikan lembut di malam sunyi, pelukan yang lebih lama dari seharusnya. Tapi malam itu, hujan yang deras menjadi saksi saat segalanya berubah. Raka duduk di sisi ranjang, tubuh Bu Sari menggigil bukan karena dingin, melainkan karena jiwanya bertarung antara dosa dan keinginan. "Raka, jangan di sini," bisik Bu Sari lirih, tapi tangannya justru menggenggam tangan menantunya erat. "Biarkan aku yang menjaga ibu, seperti ibu yang menjaga hati ini selama ini," jawab Raka pelan, suaranya nyaris pecah. Dari balik celah pintu, bayangan Nadia tak pernah muncul. Ia masih asyik dengan dunia luar, tak tahu bahwa dunia kecil di dalam rumahnya telah berubah menjadi medan perang antara cinta dan larangan. Pagi harinya, aroma kopi menyebar dari dapur. Raka sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Di ruang tengah, Bu Sari duduk di kursi rodanya sambil menatap jendela. Namun hari ini, ada yang berbeda di udara. Sebuah keheningan yang tegang sekaligus menggoda. Nadia masih belum pulang dari dinas luar kota. Itu artinya hanya mereka berdua di rumah. Setelah meletakkan roti bakar dan kopi di meja kecil di samping kursi roda, Raka jongkok di hadapan Bu Sari. "Mau saya bantu suapin?" tanyanya. Bu Sari menoleh perlahan, matanya terlihat sayu tapi mengandung isyarat yang sulit diterjemahkan. "Boleh," jawabnya, suaranya lirih tapi jelas. Raka menyuapkan roti perlahan. Di sela-sela suapan, jari mereka bersentuhan, lama, tidak dilepaskan. "Apa kamu nyesel yang semalam?" tanya Bu Sari pelan. Raka tak langsung menjawab. Ia memandangi wajah wanita yang 20 tahun lebih tua darinya itu. Garis-garis usia jelas terlihat, tapi ada ketenangan di sana, sesuatu yang tak ia temukan pada Nadia. Sesuatu yang mengikat. "Enggak, tapi aku takut." Bu Sari menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah pintu kamar Nadia. "Aku juga."
Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka berkembang diam-diam. Ada pelukan di balik tirai jendela, ciuman yang cepat saat Raka menyesuaikan selimut Busari, dan tatapan penuh rindu saat makan malam, seolah waktu tak pernah cukup. Hingga suatu malam, Nadia pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Pintu rumah terbuka, dan suara sepatu haknya terdengar mengetuk-ngetuk lantai. "Raka, Ibu," serunya dari ruang depan. Raka terbangun dari sofa ruang tengah, di mana ia tertidur setelah mengantarkan Busari ke kamar. Tapi di bajunya masih ada aroma bedak tubuh mertuanya. Ia berdiri cepat, mencoba menyambut Nadia seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dari arah kamar Busari, suara halus terdengar. "Raka, air putihnya belum dibawa?" Nadia menoleh, tatapannya tajam. "Kenapa ibu manggil kamu begitu?" Raka terdiam. Nadia berjalan cepat ke arah kamar ibunya, membuka pintu tanpa mengetuk. Di dalam, Busari memalingkan wajah, berusaha menahan getaran di dadanya. Tapi Nadia menangkap sekilas sesuatu di meja kecil di samping ranjang. Sehelai sapu tangan pria. Sapu tangan yang ia belikan untuk ulang tahun Raka, dengan inisial bordiran kecil, RW kalian. Nadia menatap ibunya, lalu menatap suaminya. Malam itu, rumah itu tak lagi berbicara. Yang terdengar hanyalah bunyi jarum jam, berdetak satu-satu, menyayat diam. Dan dari luar, angin malam, semarang meniup daun-daun kering yang jatuh ke jalan, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak seharusnya terungkap. Pagi datang seperti biasa, tapi suasana rumah itu tidak sama. Nadia tak mengucap sepatah kata pun saat menyeduh kopinya. Ia hanya duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Sementara Raka berdiri mematung di ambang pintu dapur. Di kamar, Busari memandangi langit-langit, napasnya pendek-pendek. Dada sesaknya bukan karena penyakit, tapi karena rasa bersalah yang kini tumbuh seperti akar liar di dalam tubuhnya. Suara piring diseret terdengar. Raka akhirnya duduk di seberang Nadia. Ia menatap istrinya, tapi mata Nadia tak membalas. Ia sudah tahu. Tidak ada yang perlu dikatakan. "Kapan mulai?" Pertanyaan itu datang tanpa ekspresi. Datar, pelan, tapi menusuk seperti belati. Raka menelan ludah. "Nat, aku nanya kapan?" Beberapa detik hening, lalu Raka menjawab, "Beberapa bulan terakhir, waktu kamu mulai sering lembur, ibu sering kesepian. Aku juga." Nadia menatapnya untuk pertama kalinya sejak semalam. "Dan kalian saling menghibur dengan tubuh?" Tak ada jawaban. Nadia berdiri perlahan. "Aku keluar, jangan ganggu aku, dan jangan sentuh ibu, sampai aku bilang." Langkahnya berat, pintu rumah tertutup, Raka bangkit, buru-buru menuju kamar Busari. Wanita itu menatapnya dari balik bantal, mata sembab, pipi basah. "Aku merusak semuanya, ya?" Suara Busari nyaris tak terdengar. Raka duduk di lantai, menggenggam tangan mertuanya. "Bukan kamu, aku yang salah. Tapi anehnya, aku nggak nyesel." Mereka diam lama. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka kembali. Tapi bukan suara langkah kaki Nadia. Langkah ini lebih berat, lebih lambat. Pintu kamar Busari terbuka. Pintu kamar terbuka perlahan dan sesosok pria paruh baya berdiri di ambangnya. Rambutnya sudah memutih di bagian pelipis, tubuhnya kurus dengan kulit menggelantung, seperti orang yang baru sembuh dari sakit lama. Raka langsung berdiri. "Siapa?" Busari terbelalak, napasnya tercekat. Pak Arwan?" Pria itu tersenyum lelah. "Kamu masih ingat suaramu sendiri, waktu teriak waktu lihat aku ditabrak? Ternyata belum waktuku mati, Sar." Raka memundurkan langkah. Jantungnya berdetak liar. Bapak masih hidup?" Busari tak mampu bicara. Ia hanya bisa menggeleng pelan, tubuhnya mulai gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Arwan melangkah masuk, kursi roda didorong ke samping oleh lututnya saat ia mendekat. Tatapannya jatuh pada tangan Raka
yang masih memegang tangan istrinya. "Jadi, begini ya cara kalian merayakan aku dianggap mati?" "Pak, kami pikir Bapak sudah..." Raka mencoba bicara, tapi suara Arwan memotong cepat. "Kalian pikir atau kalian memang berharap?" Suasana kamar berubah mencekam. Arwan membuka tas kecil dari punggungnya dan mengeluarkan sebuah flash disk. "2 tahun terakhir, aku nggak hanya sembunyi dari maut. Aku menyelidiki rumah ini. CCTV yang kamu pasang sendiri di ruang tengah, Raka. Kamu pikir kamu sudah hapus semua jejak?" Raka terdiam. Bu Sari menoleh pelan ke arah suaminya. Kamu tahu semuanya?" Arwan mengangguk pelan. "Tahu, tapi aku pengen lihat seberapa jauh kalian akan pergi. Dan ternyata kalian melampaui batas yang bahkan aku nggak sanggup bayangkan." Langit Semarang siang itu mulai mendung. Arwan menoleh ke arah Raka, lalu membuka ponselnya. Satu ketukan dan suara rekaman terdengar. "Biarkan aku yang menjaga ibu, seperti ibu yang menjaga hati ini selama ini." Raka memejamkan mata. Bu Sari menjerit pelan, tangannya menutup wajahnya sendiri. Arwan tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit dari seseorang yang sudah kehilangan segalanya dan kini hanya ingin melihat semuanya ikut runtuh. Dan di luar, langkah Nadia kembali terdengar. Langkah kaki Nadia semakin dekat. Pintu kamar masih terbuka dan suara tumitnya menghantam lantai seperti denting kemarahan yang tertahan. Ia berdiri di ambang pintu dan langsung membeku. Ayahnya berdiri di tengah ruangan. Ibu yang lumpuh di kursi roda menunduk dalam tangis. Suaminya berdiri kaku dengan wajah pucat dan suara rekaman samar masih terdengar dari ponsel sang ayah. Nadia menutup mulutnya seperti ingin menahan muntah. Apa ini? Ayah?" Arwan menoleh. Tatapannya tak lembut seperti dulu, tapi keras dan penuh luka. "Hai nak, ayahmu belum mati." Nadia mundur satu langkah. Pandangannya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. "Kalian, semua, kalian gila." Raka mendekat. "Nadia, aku bisa jelaskan." "Diam!" teriak Nadia, suaranya pecah, histeris. "Kamu tidur sama ibuku. Dan kamu," ia menunjuk Bu Sari, "kamu tegang ngelakuin ini ke aku? Ibu kandungku sendiri." Bu Sari menangis, mencoba mendekat dengan kursi rodanya. "Nad, ibu salah. Ibu nggak kuat sendiri. Ibu merasa hidup udah selesai waktu ayah kamu. Waktu ayah aku kamu kira mati, jadi kamu tidur sama suamiku buat obati sepi?" Nadia berbalik, tangannya gemetar. Ia menabrak pintu, keluar sambil menjerit. Di luar, suara kaca mobil pecah memecah keheningan. Arwan berjalan ke arah jendela, membuka tirai perlahan. "Kalian tahu apa yang paling menyakitkan?" katanya pelan. "Bukan pengkhianatan. Tapi saat orang yang kau percaya, orang yang kau jaga, justru menancapkan pisau pertama." Raka terduduk di lantai, lemas. Di luar, suara mesin mobil meraung. Nadia pergi dengan kecepatan yang nyaris meledak. Bu Sari gemetar hebat, tubuhnya menegang. "Pak, maafkan aku, tolong. Aku nggak kuat lagi." Arwan menatap istrinya, lama. "Ini bukan lagi soal maaf, ini soal dosa yang kalian cipta. Dan sekarang harus kalian tanggung." Ia melangkah pergi, meninggalkan ponselnya di meja. Di layar, masih terbuka file bernama Sari Raka 11 MP3. Dan dari luar kamar, suara ketukan pelan muncul dari arah pintu depan. Seseorang berdiri di sana, seorang perempuan, muda, wajahnya asing. "Permisi, saya mencari Pak Raka. Saya Nur, perawat magang yang dulu bantu rawat Bu Sari di rumah sakit. Saya hamil, dan anak ini anak Pak Raka." Diameter. Tidak ada satupun dari mereka yang langsung bicara. Raka mematung di ambang pintu kamar, matanya menatap Nur dengan wajah yang tak bisa disembunyikan. Keterkejutan, ketakutan, dan pengakuan diam-diam.
Bu Sari terkulai di kursi rodanya, napasnya memburu, tubuhnya kini nyaris tak bisa digerakkan. Arwan berbalik perlahan, menatap gadis muda itu dari ujung kaki sampai ke perutnya yang sedikit membuncit. "Kamu siapa tadi?" Suaranya dingin seperti batu nisan. Nur menelan ludah. "Saya Nur, Pak. Saya pernah jaga Bu Sari waktu beliau dirawat di rumah sakit Panti Wilasa. Pak Raka, waktu itu sering datang sendiri." Mata Arwan berpindah ke arah Raka, lalu kembali ke Nur. "Kamu bilang kamu hamil?" "Iya, Pak. Sudah 5 bulan Bu Sari tersentak." Suaranya tercekat seperti tertusuk duri. 5 bulan? Nur mengangguk. "Saya nggak mau merusak rumah tangga siapapun, tapi saya udah coba hubungi Mas Raka lewat WA, nggak pernah dibalas. Saya nggak punya pilihan." Raka memijit pelipisnya, tubuhnya limbung. "Nur, kamu kenapa sekarang?" "Karena saya sudah nggak bisa nutupin semuanya. Saya takut. Saya pikir Mas Raka orang yang bertanggung jawab." Arwan tertawa kecil, suara tawanya getir, seperti seseorang yang tak tahu lagi cara menangis. Bagus sekali. Jadi menantu kebanggaan ini bukan cuma tidur sama ibu mertuanya, tapi juga ngasih warisan ke perawat istri tua." Bu Sari menoleh, matanya basah. "Raka, kamu bilang cuma aku. Kamu bilang aku satu-satunya." Raka berlutut, wajahnya tertutup tangan. "Aku nggak tahu aku siapa lagi sekarang. Aku cuma ngerasa sepi, terlalu banyak sunyi di rumah ini. Nadia pergi, ibu selalu menatapku seolah aku satu-satunya pelipur luka. Dan Nur datang waktu aku nyaris jatuh." Arwan mendekat ke Raka, lalu berjongkok di depannya. Tatapannya tajam. "Kamu bukan cuma nyaris jatuh, Kak. Kamu sudah jatuh, dalam. Dan sekarang, kamu ngubur semua orang yang ada di sekelilingmu." Tiba-tiba suara langkah kaki dari arah dapur terdengar cepat. Nadia muncul dengan wajah merah, matanya sembab, dan di tangannya sebilah pisau dapur. Semua mata tertuju padanya. Nadia tak berkata-kata. Ia menatap Raka, lalu Nur, lalu ibunya. Pisau di tangannya bergetar. "Siapa yang mau aku habisi dulu?" Dan pada saat itulah listrik di rumah padam. Gelap, sunyi. Lalu terdengar satu suara teriakan. Satu teriakan membelah gelap. Suara perempuan, panik. Listrik padam sepenuhnya. Rumah tua itu ditelan kegelapan, hanya suara napas terburu dan dentingan pisau yang jatuh ke lantai terdengar, seperti gema dari neraka kecil yang sedang meledak dari dalam. Lalu, suara langkah kaki, cepat, terburu. Arwan meraba dinding, mencari saklar, tapi semuanya gelap gulita. Raka menghambur ke arah suara teriakan, arah Nadia, tapi tubuhnya justru menabrak sesuatu yang hangat, bernapas. Nad, kamu di mana?" Raka berteriak. Tak ada jawaban. Lampu kembali menyala. Tidak semua, hanya di ruang tengah. Dan di tengah cahaya pucat itu, Nadia berdiri mematung. Di kakinya, Nur berjongkok dengan tangan berlumuran darah, memegangi sisi perutnya yang robek. "Dia nyerang aku. Aku cuma mau jauhi dia. Dia nusuk aku," ujar Nur dengan suara tercekat. Raka langsung berlari ke arahnya. "Nur, astaga, Nur." Nadia berdiri kaku. Pisau sudah tak ada di tangannya. Ia memandangi darah yang menggenang di lantai, seperti tak percaya tangannya bisa melakukan itu. "Dia bohong," bisik Nadia pelan. "Aku nggak nusuk dia. Aku cuma dorong dia. Dia jatuh sendiri. Pisau itu, dia yang bawa dari meja dapur waktu panik." Arwan bergegas menelepon ambulans. Suaranya tegas, tapi wajahnya tak mampu menyembunyikan kengerian. Sementara itu, Bu Sari meraung dari kursi rodanya. Cukup. Ini semua karena aku lemah, karena aku biarin sunyi berubah jadi nafsu." Raka mendekap Nur yang tubuhnya mulai dingin, wajahnya panik. "Nur, tahan ya. Aku tanggung jawab, jangan pejam mata, dengar aku."
Nadia menatap suaminya, matanya kosong. Tanggung jawab? Kamu bahkan nggak bisa tanggung jawab atas hatimu sendiri. Di kejauhan, suara sirin ambulans mulai terdengar. Tapi di dalam rumah itu, keretakan sudah terlalu dalam. Terlalu banyak yang patah. Terlalu banyak yang ditahan terlalu lama. Dan ketika pintu ambulans dibuka dan Nur diangkut keluar, darahnya masih menetes dari ujung jari Raka. Bu Sari menutup wajahnya. Aku bukan lagi ibu. Aku cuma sisa dari dosa yang kalian warisi. Langit Semarang perlahan mendung lagi. Seperti tahu, hari itu satu keluarga sedang terkubur hidup-hidup oleh pilihan mereka sendiri. Lalu Arwan berkata pelan, nyaris berbisik ke telinga Raka. Ini belum akhir. Kau belum tahu apa yang sebenarnya kulakukan selama aku mati. Sirin ambulans menjauh, menghilang di antara ganggang sempit kawasan Tembalang. Rumah itu kembali senyap, namun bukan dalam damai, melainkan dingin seperti liang. Raka duduk bersandar di dinding, bajunya penuh darah Nur. Pandangannya kosong, telinganya masih mendengar gema ucapan Arwan barusan. Kau belum tahu apa yang sebenarnya kulakukan selama aku mati. Raka menoleh pelan. Apa maksud Bapak? Arwan hanya menatapnya. Lama, lalu berbalik, berjalan ke kamar tamu. Tak ada yang menghalangi, semua terdiam. Ia kembali dengan sebuah map lusuh dan laptop tua yang penuh stiker rumah sakit. Ia meletakkannya di meja tengah. Kalian pikir aku hanya sembunyi karena trauma? Tidak, aku menghilang karena aku curiga. Sesuatu dari dulu nggak beres di rumah ini. Bu Sari mencoba bicara, tapi bibirnya gemetar. Apa maksudmu? Arwan membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan laboratorium, cetakan laporan rawat inap, dan foto-foto. Satu foto membuat napas Raka terhenti. Foto Bu Sari dan seorang dokter muda. Sedang berpelukan. Arwan menatap Raka. Ini dokter pribadi istrimu. Dan ternyata bukan cuma aku yang dikhianati. Bu Sari menutup mulutnya, matanya membelalak. Itu, waktu kamu sakit berat, aku sempat goyah. Arwan melempar hasil tes DNA ke meja. Dan kamu bilang Raka pelipur lukamu? Coba kamu baca, Sar. Baca ah. Raka meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu tiap baris, lalu terhenti. Nama subjek, Nadia Kusumawardani. Status hubungan biologis dengan Arwan Suryanto. Negatif. Status hubungan biologis dengan Sari Purwaningrum. Positif. Raka memandang Arwan, lalu ke arah Bu Sari. Nadia, bukan anak kandung Bapak? Bu Sari menangis keras. Aku hamil sebelum nikah. Aku bohong ke Arwan. Aku pikir kalau aku rawat dia nggak akan tahu. Aku pikir dosaku cukup sampai di situ. Arwan menyeringai. Jadi sekarang semuanya adil. Kau tidur dengan suamimu sendiri, tapi bukan suamimu penuh. Dan kau Raka, kau tidur dengan ibu dari istri yang ternyata bukan anak kandungku. Nadia muncul dari lorong dengan wajah pucat pasi. Aku bukan anak ayah? Arwan menatapnya. Tidak, Nat. Tapi kamu tetap gadis kecil yang dulu aku gendong setiap pagi. Meski bukan darahku, kau tetap bagian dari hidupku. Tapi sekarang aku bahkan tak tahu siapa dari kalian yang pantas kuselamatkan. Sunyi kembali. Rumah itu serasa bukan tempat tinggal, melainkan panggung kecil neraka yang panggilan terakhirnya belum selesai. Dan dari luar, seorang kurir berdiri di pagar rumah, membawa paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya sebuah ponsel burner. Saat dinyalakan, satu notifikasi muncul. Putaran berikutnya dimulai malam ini. Kamera sudah aktif. Raka meraih ponsel burner itu, menatap layarnya yang menyala dengan pesan dingin dan tanpa emosi. Putaran berikutnya dimulai malam ini. Kamera sudah aktif. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke Arwan. Apa ini? Bapak yang kirim? Arwan menggeleng pelan. Bukan aku, tapi aku tahu siapa. Semua mata menoleh padanya.
Arwan duduk di kursi, menatap mereka satu persatu. Bu Sari yang remuk, Raka yang mulai kehilangan kewarasan, dan Nadia yang matanya seperti jurang terbuka. Waktu aku sembunyi, aku temui orang yang sempat kerja di rumah sakit, tempat Sari dirawat. Dia bagian IT. Dia cerita bahwa selama perawatan, ada seseorang yang pasang sistem pemantau tambahan, kamera tersembunyi, tapi bukan milik rumah sakit. Raka menenggang. Kamera di kamar perawatan? Arwan mengangguk. Ya, dan rekaman-rekaman itu nggak cuma ada satu salinan. Seseorang simpan semua itu. Dan kupikir orang itu belum selesai main. Nadia maju mendekat, suara pelan tapi tajam. Siapa? Arwan menatap ponsel itu. Seorang pria muda, mantan mahasiswa kedokteran. Dulu koas di ruangan tempat ibumu dirawat. Namanya Bima. Kalian kenal? Raka membeku. Bu Sari langsung menutup wajahnya. Dia pernah dekat sama ibu? Arwan menyipitkan mata. Bukan cuma dekat. Aku temukan jejak rekening dia di laporan keuangan pribadi Musar. Kamu transfer dia rutin selama 2 tahun terakhir. Bu Sari akhirnya bicara dengan suara pecah. Dia ancam aku. Dia punya semua rekaman dari kamar rawat. Bahkan waktu aku dan Raka, Nadia mual. Ia mundur, hampir muntah di lorong. Jadi, semuanya direkam dan sekarang dia kirim pesan. Raka menyalakan speaker ponsel burner. Suara pelan terdengar. Rekaman suara wanita mendesah, lirih. Suara Bu Sari dan dirinya sendiri. Tiba-tiba suara pria lain masuk. Selamat menikmati nostalgia, tapi jangan khawatir. Rekaman berikutnya akan lebih panas. Aku tunggu kalian di tempat lama. Datang. Atau dunia tahu segalanya? Raka menatap Arwan. Apa maksudnya tempat lama? Arwan berdiri pelan. Dulu, aku pernah tangkap dia menyusup ke gudang klinik tua di Sayung. Tempat itu sudah ditutup, tapi kurasa disitulah semua kotoran ini bersarang. Sunyi, berat. Nadia menghapus air matanya, lalu berkata pelan, pelan sekali. Kalau kita mau keluar dari neraka ini, kita harus bakar semuanya. Dan saat malam datang, satu mobil tanpa plat meluncur pelan ke arah timur, membawa 4 orang dengan sejarah rusak dan satu tujuan. Mengakhiri permainan, sebelum mereka semua jadi tontonan dunia. Beberapa bulan setelah malam itu, nama keluarga Suryanto mulai menghilang dari percakapan di Semarang. Rumah besar di Tembalang yang dulunya penuh tawa dan harapan, kini terbengkalai, terkunci rapat. Orang-orang di sekitar hanya berbisik tentang kejadian-kejadian yang tidak pernah bisa dijelaskan, tentang kamera tersembunyi, tentang rekaman yang tak pernah terhapus, dan tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang, diseret oleh rahasia yang terlalu gelap untuk diterima. Raka, yang dulu selalu tampak penuh percaya diri, kini tampak lebih tua dari usianya. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil, jauh dari hiruk-pikuk keluarga yang hancur. Ia tidak pernah lagi melihat ibu mertuanya, yang kini terbaring di rumah sakit, terjebak dalam keadaan koma akibat tekanan psikologis yang begitu berat. Bu Sari, yang dulu kuat dan penuh cinta, kini hanya bisa bergantung pada mesin yang memberinya napas. Nadia, setelah meninggalkan Semarang, pindah ke luar negeri. Ia memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang keluarganya, mencoba untuk mengubur kenangan yang tak pernah bisa dilupakan. Namun, meski jauh dari tanah kelahirannya, setiap malam ia terbangun dengan mimpi buruk tentang ibu kandung yang bukan benar-benar ibunya, tentang rekaman yang tak pernah bisa dipadamkan dari ingatannya. Arwan, setelah melangkah pergi dari rumah itu malam itu, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah ia pergi untuk mencari kedamaian atau hanya melarikan diri dari kenyataan. Namun, satu hal yang pasti, ia membawa serta sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dibagikan. Sebuah cerita yang tetap terkubur di ruang-ruang sunyi dalam pikirannya. Dan Bima,
yang dulu hanyalah seorang mahasiswa koas, kini sudah tidak ada lagi. Sebelum hukum sempat menjemputnya, ia ditemukan mati dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Tidak ada yang tahu apakah itu bunuh diri ataukah seseorang yang lebih kuat dari dirinya yang akhirnya menyelesaikan permainan jahatnya. Rumah itu kini kosong, tak berpenghuni. Dindingnya yang dulu megah kini rapuh, dicemari oleh waktu yang tak pernah memberi ampun. Terkadang, jika ada yang lewat di dekatnya pada malam hari, mereka bisa mendengar suara-suara samar, seperti bisikan-bisikan tak terlihat yang datang dari dalam, seolah-olah rumah itu masih hidup, masih menyimpan banyak rahasia yang tak pernah bisa hilang. Dan di luar sana, dunia terus berputar, seperti tidak pernah ada yang terjadi. Tapi kadang, di malam yang sunyi, hanya ada suara angin dan bayang-bayang yang tertinggal di masa lalu. Begitulah akhir dari kisah yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.